Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, Allah sumber kekuatan dan kehidupan. Kami rindu akan firman-Mu, kiranya Engkau hadir, supaya apa yang kami terima dan renungkan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak dalam banyak agama mengajarkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Orang Jawa mengatakan wong urip iku mampir ngombe. Orang hidup itu bagaikan mampir untuk minum, artinya hanya sesaat. Dan ada tempat lain yang harus ditempuh, yaitu keabadian. Ketika kita semua menuju keabadian, kita semua bersiarah menuju keabadian, apa yang diharapkan? Tentu saja surga. Tempat yang penuh kedamaian, upaya untuk melakukan itu menuju ke surga, merasakan kehidupan abadi, juga dilakukan oleh banyak orang dan dengan banyak cara. Ada yang berpikir dan punya keyakinan itu bisa dilakukan, didapatkan ketika berbuat baik. Ada yang belajar agama, berfilsafat, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus ketika berbicara tentang hidup kekal, mengajarkan bagaimana orang bisa masuk ke dalamnya. Dalam Lukas 18 ayat 25, sebuah ungkapan yang menarik. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ungkapan yang tidak mudah dipahami, bagaimana bisa unta masuk ke dalam lubang jarum. Kita memasukkan benang ke lubang jarum aja seringkali sangat kesulitan. Apa maksud Tuhan Yesus dengan ungkapan tersebut? Ungkapan ini disampaikan Tuhan Yesus untuk merespon seorang pemimpin yang kaya, yang ingin beroleh hidup kekal. Dia merasa sudah melakukan banyak hal. Kebaikan-kebaikan sudah dia lakukan. Dan Tuhan Yesus ketika ditanya, kemudian meminta kepada orang kaya itu untuk menjual segala yang dimilikinya dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Mendengar itu dia sedih. Dia tidak menyangka bahwa harus menjual seluruh harta bendanya yang banyak untuk memperoleh hidup yang kekal dengan cara itu. Ya, memang kalau orang itu masih mengikatkan diri pada harta duniawi dan menempatkan harta duniawi sebagai yang utama bagi hidupnya, sulit bagi dia memperoleh hidup yang kekal. Melihat orang kaya yang berat hati untuk merelakan harta bendanya itu, Tuhan Yesus kemudian berkata, sebab lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Melalui hal ini, Tuhan Yesus rupanya mengajarkan bahwa ketika seseorang itu merasa miskin di hadapan Tuhan, tidak ada yang dibanggakan di hadapan Tuhan, merasa kecil, secara logika tidak layak untuk mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan hidup yang kekal. Justru orang seperti ini yang mau merendahkan hati inilah orang yang beroleh hidup kekal, bagaikan seekor unta masuk lubang jarum, mau merendahkan dirinya. Tetapi ketika dia merasa
besar dengan kekayaannya, kuat dengan kekayaannya, merasa bisa dengan kekayaannya, mengandalkan kekayaannya, justru dia sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah ini berarti orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga? Bukan ini yang dimaksud. Tetapi yang menjadi esensi Yesus adalah kerendahan hati, menyadari keterbatasannya, dan sungguh mengandalkan pada Tuhan. Kiranya kita juga diberi kerendahan hati, supaya dilayakkan untuk beroleh hidup kekal. Amin.